Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni Nazira, semester 3 kelas B, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai poin-poin penting dalam sejarah hukum perdata internasional. Di awal perkembangan hukum perdata internasional, hukum ini merupakan hukum yang dinamis yang selalu berkembang menyesuaikan diri pada perkembangan zaman sesuai kebutuhan di dalam masyarakat modern. Pada abad ke-2 Masehi sampai ke-6, asas-asas dan pola pikir hukum perdata internasional sudah dijumpai dan tumbuh di dalam pergaulan masyarakat di masa Kekaisaran Romawi. Nah, dari sini berarti hukum perdata internasional bukanlah merupakan suatu jenis hukum yang baru di dunia. Hukum perdata internasional ada karena adanya perdagangan atau pertukaran barang dengan orang-orang asing. Sejak saat itu, kaidah-kaidah hukum perdata internasional mulai tumbuh. Perdagangan dengan orang asing tersebut terjadi pada zaman Romawi kuno. Penyelesaian antara permasalahan hukum antara orang asing dengan warga Romawi dengan perdagangan orang asing tersebut diselesaikan oleh hakim pengadilan khusus yang disebut Praetor Faragrins. Kemudian hakim yang digunakan Kemudian hukum yang digunakan oleh hakim yaitu hukum yang berlaku bagi para warga negara Romawi, yaitu civil law atau yang bisa disebut sebagai ius civil. Civil law ini diadaptasi khususnya untuk hubungan internasional atau disebut juga sebagai ius civil. Warga Romawi dengan orang asing disebut sebagai ius gentium. Di dalam ius gentium dikategorikan ke dalam dua macam. Yang pertama ius privatum dan ius publicum. Ius privatum yang berkembang menjadi hukum perdata internasional dan ius gentium yang menjadi bagian dari ius publicum berkembang menjadi hukum internasional publik, lalu berkembang asas-asas pada zaman ini. Di antaranya, asas yang berkembang pada masa Romawi dan menjadi asas penting dalam hukum perdata internasional modern sampai saat ini dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, asas lex recitae atau lexitus, yang berarti perkara-perkara yang menyangkut benda-benda tidak bergerak atau immovables tunduk pada hukum dari di mana benda itu berada atau terletak. Kedua, asas lex domicili, yang menetapkan bahwa hak dan kewajiban perorangan harus diatur oleh hukum dari tempat seseorang berkediaman tetap. Yang ketiga, asas lex loci contractus, menentukan bahwa perjanjian-perjanjian yang melibatkan pihak-pihak warga dari provinsi yang berbeda berlaku hukum dari tempat pembuatan perjanjian. Selanjutnya, masa pertumbuhan asas personal pada abad 6 sampai ke-10 Masehi. Pada masa akhir abad ke-6, Kekaisaran Romawi runtuh yang kemudian ditaklukkan oleh bangsa barbar dari Eropa. Karena bubarnya Kekaisaran Romawi, maka wilayah Kekaisaran Romawi tersebut diduduki oleh berbagai suku bangsa atau yang berbeda secara genealogis. Berbeda secara genealogis berarti berbeda secara garis keturunan atau berbeda secara asal-usul tempat di mana dia berasal. Kemudian, wilayah tersebut tidak lagi berdasar hubungan gen, atau hukum pada masa ini menjadi kehilangan kedudukannya karena masing-masing suku bangsa tersebut memberlakukan hukum personal seperti hukum keluarga, hukum agama untuk masing-masing di daerah yang didudukinya. Nah, sampai di sini prinsip teritorial berubah menjadi prinsip personal. Di dalam prinsip personal, hukum yang berlaku digantungkan kepada pribadi yang bersangkutan, sehingga di dalam wilayah tertentu mungkin akan berlaku beberapa hukum sekaligus. Di dalam pertumbuhan asas teritorial yang terjadi sekitar abad 11 sampai 12 Masehi dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu wilayah Eropa Utara dan wilayah Eropa Selatan. Di dalam wilayah Eropa Utara itu ada Jerman dan ada Prancis serta Inggris. Masyarakat genealogis ini bertransformasi menjadi masyarakat teritorialistik. Melalui tumbuhnya kelompok-kelompok feudalistik, kemudian unit-unit masyarakat yang berada di bawah kekuasaan feodal tersebut cenderung memberlakukan hukum yang mereka
memberlakukan hukum mereka secara eksklusif. Artinya, hukum teritorial tempat di mana mereka berada. Pemberlakuan ini berlaku juga bagi orang atau terhadap siapapun yang berada di dalam wilayah teritorial mereka. Kemudian yang kedua, pertumbuhan di Eropa Selatan. Transformasi dari asas personal ke arah teritorialistik juga terjadi di bagian Eropa Selatan. Tetapi, disebabkan pertumbuhan kota-kota perdagangan di Italia, dasar ikatan antara manusia di kawasan ini tidak lagi karena ikatan personal genealogis, dan juga tidak karena kekuasaan penguasa feodal tertentu, melainkan karena tempat kediaman dari kota yang sama. Keanekaragaman sistem-sistem hukum lokal tersebut, atau disebut juga sebagai unicivil law, itu ditambah dengan tingginya intensitas perdagangan antara kota dan sering menimbulkan problem pengakuan terhadap hukum dan hak-hak orang asing di dalam suatu wilayah kota. Dalam suasana inilah asas-asas hukum yang digunakan untuk menjawab perkara-perkara hukum antara perselisihan dan persoalan antar kota tersebut dapat dianggap pemicu tumbuhnya teori hukum perdata internasional yang paling penting, yang dikenal dengan sebutan teori statuta pada abad ke-13-15 Masehi. Dari permasalahan-permasalahan yang terjadi pada asas teritorial sebelumnya, maka para ahli hukum perlu mencarikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan itu, khususnya mencari asas-asas hukum yang dianggap lebih adil dan wajar. Dalam situasi seperti ini muncullah tokoh seperti Accursius yang mengajukan gagasannya sebagai berikut. Bila seseorang yang berasal dari sebuah kota terletak di Italia digugat di sebuah kota lain, maka ia tidak dapat dituntut berdasarkan hukum dari kota lain itu, karena ia bukan subjek hukum dari kota lain. Nah, berdasarkan gagasan dari seorang tokoh Aquarius ini, menarik minat seorang tokoh juga yang bernama Bortolius de Sassoferrato, yang kemudian menjadi sangat terkenal sebagai pencetus dari teori statuta. Nah, karena teorinya yang dianggap sebagai teori pertama yang mendekati persoalan-persoalan hukum, perselisihan secara metodik dan sistematik, maka di dalam hukum perdata internasional, Bortolius seringkali dijuluki sebagai Bapak Hukum Perdata Internasional. Berdasarkan pengamatan dari seorang Bortolius terhadap statuta-statuta di kota Italia yang berkaitan dengan penyelesaian perkara-perkara yang menyangkut lebih dari satu kota di Italia, ia kemudian berkesimpulan bahwa statuta tersebut atau statuta suatu kota dapat diklasifikasikan ke dalam 2 atau 3 kelompok atau jenis statuta, yaitu yang pertama statuta personalia, statuta yang berkenaan dengan kedudukan hukum atau status personal orang. Yang kedua, statuta realia, statuta yang mempunyai lingkungan kuasa secara teritorial, artinya hanya benda-benda yang terletak di wilayah pembentukan undang-undang di bawah statuta ini. Yang ketiga, statuta mixta, yaitu statuta yang berlaku bagi tiap perjanjian yang diadakan di tempat berlakunya statuta itu dengan segala akibat hukumannya. Baik, lanjut pada perkembangan teori statuta di Prancis pada abad ke-16. Yang pertama, sistem hukum Prancis yang disebut dengan coutume yang memiliki makna yang sama dengan statuta. Yang kedua, 2 tokoh yang memberi penalaran mendalam terhadap hal ini adalah Charles Dumoulin dan Bertrand d'Argentré. Selanjutnya, teori statuta di Belanda pada abad ke-17. Teori d'Argentré diikuti para sarjana hukum Belanda. Jadi teori d'Argentré ini disetujui dan disepakati oleh para sarjana hukum dari Belanda yang kemudian ia gunakan di wilayahnya. Selanjutnya, prinsip dasar yang dijadikan titik tolak dalam teori statuta Belanda adalah kedaulatan eksklusif negara. Charles Dumoulin dan Bertrand d'Argentré ini merupakan ahli hukum dari Prancis
Namun di sini Charles Dumoulin lebih mendalami tentang teori personalia. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai poin-poin penting dalam sejarah hukum perdata internasional. Melihat kembali materi sejarah hukum perdata internasional yang telah Ibu dosen berikan sangatlah banyak. Sebisa mungkin saya mengambil kesimpulan dan poin-poin penting yang ada di dalam materi yang telah Ibu berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.